Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, praktikum susulan dari Ibu Informatika. Di mana di sini kami akan membahas terkait website Uniplot. Nah, sebelum masuk ke website Uniplot, kita harus tahu dulu apa sih itu Uniplot. Uniplot adalah Universal Protein Resource atau dia merupakan sebuah website yang berisikan database protein dan juga fungsionalnya. Nah, selain Uniplot, nanti ada juga website dari Drawbank dan juga Omim. Nah, mungkin bisa kita langsungkan saja. Boleh tolong diklik saja website Uniplotnya. Nah, setelah teman-teman ngeklik Uniprot, nanti akan muncul tampilan halaman utama dari website Uniprot ini sendiri. Nah, dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait protein CDK4. Boleh diklik CDK4-nya dan di search. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa di sini Uniprotnya itu eh, dihasilkan sebanyak database-nya itu 7.872. Nah, selanjutnya eh, untuk teman-teman mencari tahu bagaimana dari natural variannya, teman-teman boleh mengklik customize kolomnya dan tekan klik sequence dan pastikan centang natural varian dan boleh langsung di enter saja. Nah, teman-teman bisa nge-scroll ke bawah sampai menemukan CDK4 yang humannya. Nah, boleh di scroll ke samping, besar ke samping. Nah, di di tabel ini akan menampilkan macam-macam natural varian. Nah, salah satunya dari ketiga natural varian itu ada varian dari ID 0062 Ritus dengan posisinya itu di 24, di mana deskripsinya itu dia ada pada CMM3 dan somatik dan familial, dan dia menghasilkan onkogen dominan yang resisten terhadap penghambatan oleh P16INK4A. Terus ada juga ID dari tipe natural varian itu ID varian 006201 dengan posisinya berada di 24, di mana deskripsinya itu dia ada di dalam CMM3. Kemudian ada juga varian 021152 dengan posisinya itu berada pada 41 dan dia ada di dalam CM3 sporadik. Nah, eh, itulah dari natural variannya. Nah, pertanyaan kedua, untuk kita mengetahui bagaimana nama protein, gen, dan organisme dari protein CDK4 ini, mungkin teman-teman boleh kembali geser ke samping layarnya. Nah, ya. Terlihat di sini ada berbagai entry. Nah, dari entry ini boleh teman-teman klik yang entry CDK4 yang humannya. Entry P11802. Nah, dari tampilannya, kita dapat langsung mengetahui apa saja nama protein, gen, dan organismenya. Dengan nama proteinnya itu silin dependent kinase 4, terus gennya itu CDK4, dan organisme yang punya itu adalah Homo sapiens. Mungkin sekian dari penjelasan Cuci. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kalau dari rekan saya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya itu pertanyaan nomor 3, itu fungsi molekuler. Mungkin teman-teman bisa scroll ke bawah sampai menemukan opsi fungsi molekuler. Nah, itu. Nah, itu terlihat di situ fungsi molekuler dari dari protein ini itu ada DNA binding, DNA binding transcription factor activity, ada RNA binding, catalytic activity, signaling receptor binding, dan masih banyak lagi. Nah, untuk nomor selanjutnya itu fungsi proses biologisnya itu terdapat di sebelah dari molecular function, itu ada biological prosesnya. Nah, itu prosesnya itu ada imun sistem proses, habis itu karbohidrat metabolic proses, DNA metabolic proses, lipid metabolic proses, cell cycle,
dan masih banyak lagi. Mungkin untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu subcellular location. Di sini akan kita scroll ke bawah, atau klik pada bagian kiri subcellular location. Ini merupakan subcellular location dari protein ini, yaitu di sitoplasma. Mungkin bisa diklik pada bagian sitoplasma, nukleus, dan nukleus membran. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu struktur protein, kita bisa scroll lagi ke bawah atau klik pada bagian pojok kiri, pada bagian struktur. Nah, di sini terlihat struktur dari protein ini, yaitu seperti gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah penyakit-penyakit terkait. Nah, untuk penyakit-penyakit terkait itu kita bisa klik bagian disease and variants di sebelah kiri. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat apa saja sih penyakit-penyakit yang terlibat dari protein ini. Nah, kebetulan di sini penyakit yang terlibat itu cuma satu, yaitu melanoma cutaneous malignant 3 atau bisa disebut juga dengan CMM3. Nah, di sini tuh kita bisa menemukan banyak informasi, mulai dari note-nya, disease suspectability is associated with variants affecting. Kemudian description-nya juga dari penyakit tersebut. Kemudian kita bisa melihat soal selanjutnya adalah jabarkan nama penyakit dan phenotype gain relationship pada OMIM. Nah, untuk itu kita bisa klik pada bagian MIM ini, itu akan menghubungkan kita ke bagian OMIM-nya. Kita bisa klik hilang, kemudian dari setelah tampilan seperti ini bisa kita lihat bahwa untuk nama penyakitnya itu adalah melanoma cutaneous malignant susceptibility to 3 CM3. Nah, untuk phenotype gain relationship-nya di sini banyak informasi yang bisa kita di mana di sini ada location-nya, location dari gen tersebut di mana dia berlokasi pada kromosom ke-12, kromosom panjang, dan urutan ke-14 di sublokus 1. Kemudian ini ada fenotipnya ada melanoma, cutaneous malignant, dan 3. Kemudian di sini juga ada fenotip MIM number-nya, inheritance, fenotip mapping key, gen locus MIM number, dan masih banyak lagi. Jika kita scroll ke bawah, ini banyak informasi yang bisa kita dapatkan, di mana mengenai deskripsi mengenai penyakitnya, molekular genetiknya bagaimana, kemudian ini juga beberapa referensi mengenai jurnal mengenai penyakit tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Atika. Untuk selanjutnya, kita akan melihat medicine target name dari objek yang akan kita pakai. Kita akan menekan tombol di chemistry di bagian drug bank. Boleh kembali ke layar sebelumnya. Kita akan melihat pada bagian chemistry-nya untuk melihat medicine target name dari drug bank. Nah, kita akan memilih di huruf yang pertama DB12001 abemaciclib. Setelah dapat, lalu kita akan muncul tampilan layar seperti yang ada di layar. Nah, untuk nama medicine targetnya itu yaitu di atas ada abemaciclib. Lalu kita bisa scroll ke bawah untuk melihat apa saja obat generic name-nya, sesi number dan struktur obatnya serta chemical formulanya. Nah, seperti yang pada di tampilan layar itu ada pada bagian struktur itu adalah struktur dari
chemical AB mesiclate tadi. Lalu kita akan melihat drug bank accession-nya. Setelah itu ada generic name-nya, lalu ada chemical formulanya. Untuk bagian selanjutnya, kita akan melihat target di drug bank-nya. Target di drug bank-nya itu ada pada nomor yang di atas tadi. Kita akan scroll ke bawah, di scroll ke bawah pada bagian adverse effect. Kita akan melihat pada bagian drug interaksi dari drugnya. Boleh di scroll ke bawah. Nah, bawah di bawahnya tadi. Nah, ini di bawah. Nah, ini adalah dari interaksi dari drugnya. Di bawahnya dikit lagi dong, moderator. Nah, ini interaksi dari drug itu ada dari abametapir, abatacept, abrocitinib, acalarutinib, dan acetaminophen. Ini adalah interaksi dari drug yang dipakai tadi. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jadi kesimpulan yang kita dapat bahwa dari website Uniplot, kita dapat mengetahui bagaimana protein-protein dan bagaimana juga fungsionalnya dari berbagai organisme. Dapat teman-teman lihat bahwa berbagai macam fungsional yang dimiliki dari protein itu. Dan juga dari protein itu kita juga bisa mengetahui bagaimana hubungannya terkait obat-obatannya serta targetnya yang dijelaskan di drug bank, dan juga bagaimana juga hubungannya dengan penyakit genetik pada manusia. Itu hubungannya pada website OMIM tadi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.